warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmatus Saada dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menerangkan tentang pembahasan tentang aplikasi ensiklopedia hadis. Jadi, aplikasi ensiklopedia hadis sendiri itu apa sih, Kak? Jadi, ensiklopedia hadis ini adalah sebuah aplikasi yang memuat banyak kitab-kitab hadis seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, terus Sunan An-Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan An-Hambali, dan lain-lainnya. Dan bahkan ada kitab Muwatta juga, kitab Muwatta yang pertama kali dikeluarkan pada abad kedua Hijriyah. Wait a minute. Who are you? Nah, di sini kita akan membahas gimana sih latar belakang pembuatan aplikasi ensiklopedia hadis sendiri sampai bisa digunakan lewat Android dan laptop dan sebagainya. Nah, latar belakangnya sendiri itu awalnya aplikasi ini dibuat karena ada kebutuhan dakwah yang lebih mudah dijangkau lewat teknologi. Nah, pencetusnya sendiri adalah Ustadz yang bernama Muhaimin Yahya. Jadi sekitar tahun 2005 beliau terinspirasi dari aplikasi hadis berbahasa Arab dalam bentuk CD. Karena masyarakat Indonesia butuh yang berbahasa Indonesia untuk memahami sebuah hadis itu, maka dibuatlah versi terjemahannya dari ensiklopedia hadis dari aplikasi ensiklopedia hadis sendiri. Nah, proyek ini ternyata dikerjakan oleh sekitar 25 ustadz dan prosesnya butuh waktu kurang lebih 4 tahun. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nah, supaya lebih terorganisir, dibentuk juga lembaga yang bernama Lidwa Pustaka. Kalian pasti udah pasti pernah dengar ya, karena ini sebuah lembaga Lidwa Pustaka ini tuh memuat kajian-kajian hadis yang lainnya atau kajian-kajian keislaman yang lainnya. Nah, sekarang aplikasi ini sudah bisa digunakan lewat HP Android, iPhone, dan laptop juga bisa sekarang. Lalu jadi lebih mudah untuk kita mengakses langsung dan mencari hadis-hadis yang kita ingin cari. Tapi kita jangan sampai berpedoman ya pada aplikasi satu aplikasi hadis saja. Kita juga harus berpedoman dalam kitabnya juga. Nah, di sini kalau kita ingin mengerjakan tugas-tugas tentang hadis-hadis sendiri, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, tapi di sini ada kekurangan dan kelebihannya juga loh, teman-teman. Wait a minute. Who are you? Jadi kelebihannya itu kita jadi bisa tahu informasi hadis ini ada di kitab mana, di bab berapa. Tapi untuk nomor-nomor hadisnya sendiri kurang relevan ya teman-teman. Kalian juga bisa mencocokkannya dengan kitab-kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Sunan atau kitab-kitab yang lainnya. Jadi jangan
hanya berpedoman pada aplikasi ini saja. Dan ternyata bagi kita yang nggak bisa bahasa Arab, jadi kita bisa lebih mudah untuk mencari hadis dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian ingin melihat terjemahannya langsung, itu berada di aplikasi Ensiklopedia Hadis. Nah, cara mendownloadnya kalian cara pakainya gimana sih, Kak? Nah, cara pakainya sendiri yaitu kita harus mendownload dulu nih aplikasinya. Nah, aplikasinya bisa kita tulis di web atau Chrome, yaitu download aplikasi Ensiklopedia Hadis. Nah, di situ akan muncul. Nah, kamu nanti bakal muncul ke file ini dan ini. Oke. Jadi di sini menurut saya aplikasi ini jadi kesimpulannya, menurut saya aplikasi ini sangat membantu, apalagi buat kita ya sebagai mahasiswa, misalnya mahasiswa yang tentang prodi agama atau prodi ilmu hadis yang ingin mencari hadis tanpa harus melihat kitabnya. Jadi kan kayak kitab tuh ada halamannya banyak ya. Nah, kita bisa lihat dulu dari aplikasi ini. Di kitab hadis ini tuh di kitab mana sih? Di bab berapa sih? Nah, kita cari di kitabnya, kitab fisiknya. Nah, menurut saya itu kelebihan dari aplikasi ini. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Nah, kalau misalnya menurut saya itu kekurangannya ya kalau misalnya untuk sebagai pedoman untuk pengerjaan tugas teman-teman ya bisa dijadikan pedoman, tetapi bukan hanya satu aplikasi yang digunakan, tapi kalian juga bisa mengecek dari kitab fisiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.